Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Segalaki. Saya dari STMB kelas E5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi bisnis ya. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di channel saya ini. Nah, kita lanjut ayo ke komunikasi bisnis yang pertama. Pengertian komunikasi bisnis. Nah, pengertian komunikasi bisnis itu antara pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang nih. Dari dua orang itu jadilah menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak, cenderung yang fleksibel dan informal. Komunikasi lintas budayanya merupakan bentuk komunitas yang dilakukan oleh dua orang lebih, masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis dan tempat tinggalnya tersendiri. Lalu ada bentuk dasar komunikasi nih. Bentuk dasar komunikasi itu ada komunikasi verbal sama non verbal. Verbal itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia sehari-hari gitu teman-teman, yang verbal dan non verbal gitu. Kita lanjut, ada pengertian resume, lamaran dan wawancara. Resume sendiri ya yang seperti kalian tahu ya, itu tuh ringkasan rangkuman dari sebuah tulisan atau karangan yang panjang lalu kemudian diringkas dan hanya mengambil bagian inti dan menyisihkan rincian ilustrasinya teman-teman. Atau resume pada saat seorang pelamar sedang melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, pasti sangat sering menggunakan daftar riwayat hidup teman-teman, seperti kayak CV, tapi bukan CV, disebutnya resume. Lebih bukan ke arah CV-nya teman-teman, tapi ke resume-nya gitu loh. Pengalaman kalian, jenjang pendidikan calon pelamar tersebut disusun dengan sedemikian rupanya. Tujuannya membuat resume lamaran bekerja tersebut ya sebagai informal mengecek kualifikasi dari seorang dengan secara detail, padat dan jelas teman-teman. Oke, kita lanjut. Pembuatan laporan dan proposal dan presentasi bisnis itu buatlah seringkas mungkin laporannya. Asumsikan yang akan membaca bisnis plan Anda adalah seorang yang super sibuk, yang wah ini sibuk banget. Investor yang kalian tuh sibuk banget, kan mungkin kalian membuat halamannya tuh sampai 100 halaman kan. Nah, kalian mempersingkat dengan 20 halaman, tapi kalian mengambil inti-intinya saja teman-teman. Itu bisa menghemat waktu, dan bisa bikin investor kalian senang juga. Dan tuh kita lihat di sini juga tidak akan menyanyikan waktu berjam-jam hanya untuk membaca proposal secara bisnis tebal 100 halaman kan. Itulah mengapa buatlah proposal bisnis yang ringkas, padat, sederhana dan inovatif. Lalu ada fokus pada hal yang membuat bisnis Anda berbeda. Kalian tunjukin bahwa bisnis kalian itu berbeda dengan bisnis orang yang lainnya gitu kepada investor kalian atau teman bisnis kalian. Kalian ajak mereka kayak pahami mereka seperti itu. Lalu negosiasi. Nah, negosiasi itu apa sih? Negosiasi adalah bentuk dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan ya. Kita bernegosiasi dengan partner kita, bernegosiasi dengan investor kita, itu seperti apa? Itu disebutnya negosiasi teman-teman. Nah, negosiasi yang baik itu biasanya dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Kita harus bernegosiasi, tidak boleh satu untung, satunya nggak untung teman-teman, tapi dua-duanya harus untung, harus saling menguntung dua-duanya. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak melakukan negosiasi. Biasanya memiliki keahlian negosiasi serta etika bisnis yang baik. Nah, biasanya kan kalian kalau misalnya kalian berbeda pendapat antara dua orang, kalian pendapat A dan teman kalian pendapat B. Nah, harus ada yang netral, dan yaitu ada yang C. Yang C ini dia tidak memilih yang A atau yang B, tapi dia bilang ya udah, kita mending cari solusi yang lain atau kita mending ngambil yang jalan yang lain. Misalnya seperti udah kita misalnya
dapat rincian, misalnya dapat ide, ya udah D aja, ide yang D aja, karena yang A sama yang B nggak diambil. Jadi kita mendapatkan solusi tengah-tengahnya itu gitu teman-teman. Lanjut, ada laporan bisnis. Laporan bisnis itu adalah suatu laporan bersifat netral, memiliki tujuan yang jelas, menyajikan fakta kepada seseorang lebih dalam akan mencapai tujuan bisnis tertentu. Laporan bisnis ya setiap dokumen faktual menyatakan tujuan perusahaan, merupakan saran manajerial untuk menginformasikan atau memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan, harus bersifat akurat, lengkap, dan objektif. Nah, di sini kita lihat laporan yang bersifat netral teman-teman. Jadi laporan yang seadanya, bukan seadanya sih, laporan yang benar-benar tidak dirubah teman-teman, tapi laporan yang benar-benar laporannya seperti itu, ya kita harus menyajikannya seperti itu, yang fakta. Jadi nggak boleh kita lebih-lebihkannya teman-teman. Baik, kita lanjut ke laporan formal. Laporan formal ya seperti yang kalian, laporan formal itu laporan yang dibedakan laporan formal atau laporan panjang, pada umumnya lebih dari 10 halaman. Laporan non formal atau laporan singkat. Nah, laporan formal itu laporan yang formal teman-teman, yang banyak lah, pada umumnya lebih dari 10 halaman gitu. Bukan laporan singkat. Kalau laporan singkat itu tuh bisa 10 halaman, bisa 15 halaman. Kalau laporan formal tuh biasanya 20 halaman, 50 halaman, seperti itu teman-teman. Lanjut ke ada praktek pemimpin rapat dan membawa surat resmi. Nah, rapat itu penting diadakan untuk membahas hal yang penting yang perlu dibicarakan, dan biasanya disebarkan oleh manajer surat resmi untuk hadir dalam rapat tertentu bersama, dan kemudian hasilnya dilaksanakan secara bersama-sama pula. Nah, di sini rapat itu ada suatu hal yang penting teman-teman. Maksud suatu hal yang penting adalah dalam perusahaan kita harus adanya rapat. Rapatnya itu membahas apa saja, membahas suatu masalah yang ada di perusahaannya itu teman-teman. Bahkan bukan untuk perusahaan saja, di kelas juga kita bisa melakukan rapat untuk mungkin ada sesuatu yang ingin kita buat, kita bisa membuat rapat. Nah, di sini ada surat resmi. Surat resmi itu biasanya nih turunkan kepada diturunkan dari manajer untuk bawahannya teman-teman. Jadi mereka membuat suratnya untuk bawahannya untuk pada jam 9 hari Selasa kita akan rapat nih di sini. Ini memberi info seperti itu teman-teman. Tapi memang sewaktu-waktu rapat ditiadakan karena alasan berikut. Nah, alasan yang berikut ini yang kalian lihat nih, yang ada di layar kaca. Ya, manajer memutuskan membuat keputusannya sendiri dan yang lain-lainnya teman-teman. Lanjut ke komunikasi dengan teknologi informasi. Kita tidak bisa pungkiri deh, di era informasi seperti sekarang nih, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya tidak lagi menjadi pilihan, namun telah menjadi kebutuhan. Berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang bisa gunakan sehari seperti microblog hingga virtual world juga digunakan dalam dunia bisnis. Penggunaan teknologi seperti ini deh teman-teman. Seperti sekarang sudah ada Zoom, ada Metaverse, ada Google Meet, dan yang lainnya, ada WhatsApp. Tidak seperti dulu masih ada surat menyurat. Sekarang itu zaman sudah canggih lah gitu. Lalu ada penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Sekarang internet sangat bermanfaat, mulai dimanfaatkan dalam bidang bisnis seperti sosial media. Sosial media sekarang sudah banyak marketingnya udah banyak banget teman-teman. Sebagai komunikasi bisnis sosial media maka dilakukan secara online melalui website, situs, jejaring sosial seperti kalian tahu, Facebook, Friendster, Twitter, blog, Kaskus juga nggak ada sih kayaknya. Kaskus sudah jarang, dan tapi masih banyak lagi sih, kalau kata aku masih banyak lagi. Ya, mungkin sekian ya dari aku. Kalau misalnya kurang jelas, mohon maaf ya dari aku. Udah segitu aja, jangan lupa like, comment, subscribe. Ingat like. Dadah.